Ya Bapa, berfirmanlah bagi kami sore ini. Firman yang menjadi kekuatan bagi kami ini Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Halo. Ya, puji Tuhan. Tadi saya juga tidak menyangka Gracia nyanyikan lagu Kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa Tuhan terlebih besar. Amin. Sore hari ini saya mau membagikan firman di Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Amsal ini tujuannya adalah untuk kita mengetahui hikmat dan didikan, untuk menerima didikan supaya kita menjadi pandai. Judulnya adalah nasihat hikmat. Ayat 20 dikatakan seperti ini. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Dari ayat 20 sampai 21 ini, hikmat ini bicara apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ada suara-suara orang di luar, ada suara benda-benda, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan suara-suara itu menimbulkan perkataan-perkataan. Tetapi perkataan-perkataan yang timbul itu tidak mengubah kehidupan seseorang. Kenapa? Karena dia tidak memahami itu. Dia tidak mendapatkan satu pengertian daripada kehidupan ini, dari peristiwa apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Nasihat hikmat ini Tuhan katakan seperti itu. Ayat 22 berkata begini. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Jadi saya melihat hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi kita orang percaya. Kita berusaha untuk menikmati dunia ini dengan segala usaha kita, dengan mencari kepandaian-kepandaian untuk dunia ini. Tuhan bilang itu sia-sia. Sesuatu yang sebenarnya kebodohan bagi kita. Kenapa Tuhan katakan demikian? Karena apa yang kita dapatkan itu cuma di dunia ini saja. Ya. Tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Hikmat yang benar di dalam hidup kita. Ayat 23 itu berkata demikian. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Nah, manusia itu disuruh berbalik kepada Tuhan. Saya percaya teguran itulah yang membuat kita itu harus berbalik. Entah teguran dari kata-kata, entah teguran dari kehidupan yang kita alami, kita bisa belajar dari kehidupan kita itu. Kenapa hidup kita seperti ini? Kenapa jalan kita seperti ini? Itu kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Nah, yang Grace tadi ceritakan, sebenarnya saya juga kadang saya mau walaupun berdoa kepada Tuhan, saya juga tetap mau berusaha dengan kekuatan saya. Mungkin di hadapan Tuhan itu bagi saya kan tidak salah ya, sambil berdoa kita bekerja. Tapi kadang-kadang waktu kita bekerja, kita mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi kadang kita melangkah dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga di dalam praktiknya itu kita banyak salah jalan. Kenapa? Karena kita ini kadang-kadang mau menyenangkan hati manusia. Itu yang saya alami. Saya jujur, kenapa hari ini Gracia saya senang dengan ibadah-ibadah Grace. Sebenarnya kerinduan saya adalah mengumpulkan keluarga besar saya, khususnya anak-anak saya, supaya bisa bersatu untuk memuji menyembah Tuhan. Itu tujuannya, dan saya harapkan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di tempat ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tentunya kita harus lebih dewasa. Amin. Amin. Nah, saya tutup aja ya, enggak banyak-banyak di 2 Korintus 2, 1 Korintus 2. Nah, ini. Jadi kita harus menemukan hikmat yang benar dalam hidup kita ini.
Saya tadi di gereja itu saya dapat firman Tuhan seperti begini. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi setiap kita ini sebenarnya kalau namanya firman Allah, kalau tidak melalui Yesus tidak bisa kita temukan. Betul tidak? Ya tidak? Berapa banyak orang beragama untuk mencari Tuhan, tapi apakah mereka menemukan Tuhan? Belum tentu, ya kan? Tapi firman Kristus adalah menggali tentang siapa Yesus. Waktu kita mendengar ajaran Yesus, waktu kita mencoba untuk mengikuti apa yang Yesus lakukan, disitulah firman Kristus itu hidup di dalam hidup kita. Amin. Nah, hikmat yang benar 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi yang sungguh-sungguh dewasa di dalam Tuhan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan tentunya hidupnya mengosongkan dirinya untuk dipenuhi oleh firman. Otomatis keduniawiannya semakin hari akan semakin hilang, diganti dengan sesuatu yang rohani. Amin. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan daripada penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi hikmat ini bukan dari orang pandai yang di dunia ini, bukan orang yang berkuasa-kuasa di dunia ini, bukan pemimpin-pemimpin dunia ini, tapi dari Tuhan. Jangan sampai terpancing. Kadang kita kalau sudah dekat orang yang berkuasa, pejabat atau apapun, kayaknya kita kalau mendengar suaranya dia, wah itu sepertinya suara kebenaran. Belum tentu. Suara kebenaran itu, hikmat yang benar itu cuma datang dari Tuhan Yesus. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah ini hikmat Allah yang tersembunyi. Jadi hikmat Allah ini tidak akan bisa muncul dengan sendirinya kalau bukan Yesus yang memberitahukan. Amin. Saya langsung ambil di ayat 16 ya, lagi lanjut ayat 16-nya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Firman ini mengatakan siapa sih yang tahu apa yang ada di dalam pikiran Allah? Tetapi karena kita memiliki pikiran Kristus, kita akhirnya tahu pikiran Allah. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada kita lewat Kristus. Kita tidak bisa langsung mendengar suara Allah itu sendiri. Tetapi waktu kita belajar tentang Yesus, menggali siapa Yesus, mendengar perkataannya, melakukan kehendaknya, disitulah kita tahu rahasia Allah itu. Amin. Makanya dikatakan di ayat 9, 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, hikmat ini tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Jadi hikmat yang Tuhan berikan ini, pengertian yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tidak bisa kita dengar dengan telinga kita, bahkan tidak pernah timbul ada di dalam hati kita. Bagaimana hikmat itu bisa datang? Hikmat itu hanya datang oleh karena roh Allah itu sendiri bekerja atas hidup kita. Amin. Jadi kalau kehidupan kita ini tidak benar-benar meninggalkan kejahatan, tidak benar-benar hidup di dalam kekudusan, suara Tuhan itu tidak akan bisa jelas. Mungkin ada yang bisa mendengar sedikit kresek-kresek atau gimana, tapi untuk mendengarkan hikmat Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan itu dengan lebih jelas, kita perlu hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena rohnya itu mau bekerja atas hidup kita. Itu firman Tuhan sore hari ini yang Tuhan ingatkan. Satu-satunya adalah kita datang kepada Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita percaya seperti yang tadi dinyanyikan Grace,
Kalau kita percaya, maka kuasanya Tuhan itu terjadi. Amin. Nah, jangan sampai kita mengalami masalah, kita berusaha dengan kekuatan kita. Kita capek, kita lelah, tapi tidak mendapatkan sesuatu. Kalau kita mendapat masalah, apapun masalahnya, Allah kita lebih besar daripada segala kuasanya. Dia sanggup melakukan, dia sanggup menjawab setiap persoalan kita. Jadi satu kunci yang kita dapatkan hari ini adalah apapun masalah kita, kita harus datang kepada Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Dia pasti menolong dan menjawab di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Grace, mulai lagi. Papa minta Grace nyanyi satu lagu buat kita menyembah Tuhan. Yang lagu itu Ya Tuhan, itu